berikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita masih bisa diberi kesempatan berkumpul di Zoom meeting kali ini. Terima kasih kepada Bapak Henry selaku narasumber dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta webinar kali ini. Selebihnya, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rundown yang telah kita susun atau kita buat sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang peran orang tua dalam mendampingi anak sekolah online yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor CKM Dr. C. Endri Mustafa S. Kepners S. Besi MKes. Bapak Endri mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Latu Menten Ambon dan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Dr. Supraun Malang. Kepada Bapak Endri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Ini selamat sore apa selamat siang ini kira-kira? Sepertinya siang ya, Pak. Ini karena di Ambon sudah jam 4 nih. Wah, Ya. mohon maaf jadi mengganggu waktunya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Kita patut bersyukur hari ini kita masih bisa di bidang kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama untuk bersama-sama mendengarkan ya. Ini sebenarnya saya bukan untuk memberikan materi tapi sharing ya terkait dengan bagaimana sih kita ini sebagai orang tua terhadap anak dalam proses belajar di masa pandemik ini. Oke, terima kasih. Saya selaku pemateri, sebelumnya perkenalkan diri, nama Mayor Endri Mustafa. Saya seorang TNI, saya dinas di Ambon, dan dulu 3 tahun yang lalu sempat dinas di Malang. Sekarang berdinas di Ambon, sudah mutasi, pindah karena jabatan pindah ke Ambon, dan sampai sekarang. Hari-hari kegiatan saya ngajar di Stikes di Ambon, kemudian juga di Malang juga ngajar, kemudian di Kediri juga ngajar. Jadi waktunya terbagi-bagi. Saya diminta untuk memberikan ini satu kehormatan bagi saya. Hari ini bisa berbincang-bincang dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik saya yang lagi KKN. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam kegiatan ini saya menggunakan topi, karena memang saya ciri khasnya menggunakan topi, tidak apa-apa ya. Saya lebih apa ya, bahasanya itu kalau orang bilang itu lebih pede menggunakan topi. Bukan saya nggak punya rambut ya, tapi saya memang saya lebih ini pakai topi kemana-mana, mau siang mau malam saya menggunakan topi. Saya hobi menggunakan topi. Karena rambut saya berdiri, jadi saya tidak suka pakai, tidak kelihatan nanti kalau orang mengatakan saya ini rambutnya itu nantang langit katanya. Nanti psikologi saya terganggu, jiwa saya terganggu, nanti saya takut. Walaupun saya orang psikolog, tapi kan kadang-kadang manusia ada batas untuk menerima tekanan. Tapi bagaimana kita coping kita menerima tekanan. Oke, kita mulai kegiatan hari ini terkait dengan peran orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam proses belajar di masa pandemik ya, atau sekarang terkenal dengan sebutan daring. Bukan garing tapi daring ya. Nanti sekarang anak muda sekarang itu cenderung bahasanya sering diplesetkan Bapak Ibu ya. Sering diplesetkan, harusnya daring jadi garing. Garing itu ya artinya enggak nyaman ya. Kegiatan kalau garing, anak-anak muda itu biasanya kalau nunggu pasangannya itu kadang-kadang kalau kelamaan katanya garing. Betul ya? Kalau mahasiswa itu, lagi ngapain? Nunggu pasangan ini Pak. Terus kenapa? Lama banget nih. Gua udah garing ini katanya begitu ya.
Ini juga kadang-kadang secara psikososial juga merubah karakter seseorang gara-gara daring, gara-gara garing. Kelamaan jadinya garing. Ya. Oke, saya langsung saja ke materi ya. Oke ya, peran orang tua dalam mendampingi anak sekolah online. Ya. On itu stay atau dalam keadaan hidup atau nyala. Lain itu jaringan atau bisa disebut dengan saluran. Ya. Kalau salurannya mati, jaringannya mati, kabelnya putus, maka online nggak jadi. Apalagi kalau paketannya habis, udah selesai, udah nggak bisa jadi. Ya. Orang tua yang harusnya bisa mendampingin, gara-gara paketannya habis, tidak bisa online, tidak bisa daring, selesai. Yang ada secara psikologi akhirnya terganggu, marah-marah. Yang disalahin paketannya atau mungkin bahkan anaknya, karena tidak pernah berdampingan dengan anaknya, sehingga akan merubah karakter yang sebelumnya tidak tampak karakter aslinya seorang ibu yang keras mungkin atau orang tua yang keras gara-gara paketan habis maka tidak jadi online. Anak pun juga bisa sama, akan menjadi berbeda ya tampilannya. Kadang-kadang kalau yang sudah siap oke, happy, manakala yang tidak siap akhirnya ya karena online itu kan terkendala internet. Internetnya susah. Contoh ini, di wilayah Papua, Ambon, ini susah. Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Susah. Saya ngajar itu jarak jauh, itu paling kesulitan. Kalau sudah online, Zoom terutama. Kayak kemarin bimbingan KTI, kemudian jarak jauh, sinyalnya susah, putus-putus. Mahasiswanya itu kalau ditanya, Pak, ulangi Pak, nggak ketemu akhirnya. Udah, nggak jelas. Nah, ini sama. Mungkin juga ini dialami oleh para mahasiswa yang sedang bimbingan online ya. Itu memang ada plus minusnya dalam pembelajaran online. Pembelajaran online. Pembelajaran online atau daring dalam jaringan. Pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, ini memang sekarang ini lagi booming kegiatan daring ya, belajar menggunakan jaringan jejaring sosial. Daring dalam jaringan itu bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Classroom. Kalau mungkin di mahasiswa sudah terbiasa mendengar kalimat Zoom meeting, kemudian live chat, kemudian Google Classroom itu sudah commonly lah, sudah biasa, sudah terdengar biasa. Ini bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan menggunakan HP, kemudian disuruh daring, nggak bisa, nggak nyambung kadang-kadang. Kalau tahu cara menggunakannya. Jadi kadang-kadang kita ini gaptek. HP-nya bagus, Android, tingkat tinggi, iPhone dan lain sebagainya, tapi nggak tahu cara menggunakannya, taunya pakai HP, gunakan buat telepon. Karena kalau digunakan untuk kegiatan daring, pada saat belajar, bingung, caranya bagaimana? Nah ini, padahal itu merupakan jalan untuk proses belajar menggunakan media sosial. Salah satunya medianya dengan menggunakan tadi elektronik HP, jaring sosial. Kalau jaringannya nggak ada, harus beli jaring dulu. Harus beli jaring. Makanya kalau beli paketan itu harus beli jaringnya. Takutnya paketnya kebeli, jaringnya enggak. Akhirnya nggak nyambung. Nah, jaring sosial. Paketannya mana? Habis, Pak. Nggak nyambung. Oh iya, pantesan nggak beli jaringnya ya. Katanya gitu kalau anak-anak sekarang. Nggak beli jaring, iya nggak beli. Akhirnya nggak nyambung. Ya. Oke. Kelebihannya ini. Kelebihan. Tentunya tadi saya sampaikan dalam proses pembelajaran daring itu ya ada plus minusnya yang jelas itu. Sekarang kita bahas terkait dengan kelebihannya, ya, plusnya. Itu mengatasi persoalan pembelajaran yang mungkin jarak
ditempuhnya susah, waktunya, kita bisa mengatur. Contoh jarak seperti sekarang ini. Ini kan suatu proses pembelajaran yang memang sudah harus kita ikuti. Kegiatan belajar dengan sistem jarak yang jauh begini bisa dilaksanakan karena kecanggihan, ya, karena kecanggihan elektronik, kemudian ya internetnya sudah bagus, walaupun kadang-kadang di daerah-daerah terpencil terganggu ya dengan jarak yang terlalu jauh. Mengatasi persoalan jarak dan waktu. Waktu ini bisa kita kondisikan kapanpun enaknya gitu. Oke, waktu saya nggak bisa memberikan materi belajar, mungkin bisa diatur dengan keluarga, orang tua, dengan anak, dengan mahasiswa bisa diatur kapan mau belajarnya. Umpamanya enggak sempat pagi, oh saya sempatnya mendampinginya sore. Oke, cari waktu sore. Sorenya jam berapa? Nah, itu enaknya, kelebihannya ya. Mendorong sikap belajar aktif. Ini orang tua mendampingi anak, memberikan dorongan-dorongan yang kepada putra-putrinya untuk belajar lebih aktif lagi, lebih giat lagi dengan belajar sistem daring ini, dengan online. Yang biasanya mungkin orang tua cenderung mungkin Bapak Ibu selama ini dengan sistem belajar yang tatap muka itu enggak tahu anaknya mau seperti apa, yang penting berangkat sekolah. Nanti pulangnya enggak pernah pun juga komunikasi. Tadi sudah belajar tentang apa? Ngapain aja di sekolah? Jarang, mungkin 1-2. Karena mungkin beberapa kesibukan orang tua ya. Maka fungsinya orang tua mendorong agar anak itu belajar aktif dengan menggunakan sistem online ini. Kesulitan-kesulitannya nanti orang tua yang harus memberikan pendampingan, membantu bagaimana supaya belajar dengan sistem online ini anak-anak tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, membangun suasana belajar baru. Ini yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya belajar menggunakan sistem tatap muka, kemudian dirubah menjadi belajar dengan online. Nah, ini perubahan-perubahan ini kadang-kadang membuat skala psikologi anak juga terganggu, berubah. Dia biasa belajar dengan teman-temannya di kelas, rame, bisa main-main. Mungkin kalau yang mahasiswa juga bisa ketemu dengan pasangannya, dengan doinya, dan sebagainya. Terus kemudian belajar dengan suasana baru, dengan sistem online. Maka akan membuat suasana secara psikologi mesti akan berubah. Nah, tetapi ya inilah namanya ada suatu perubahan, kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Tidak bisa kita menghindar, tapi harus kita mengikuti. Maka kita harus bagaimana cara membangun suasana belajar itu yang baru ini supaya nyaman. Dengan mendesain mungkin suasana belajar di orang tua, mendesain belajar di ruangannya menjadi nyaman, kemudian memfasilitasi, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kesempatan belajar lebih. Nah, ini diberikan kepada anak, orang tua memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya, mengakses semua informasi dari internet. Nah, tetapi harus tetap terkontrol. Nah, kemudian yang kelima, mengontrol proses belajar. Artinya orang tua tetap harus mengontrol bagaimana anak ini proses belajarnya, sudah sampai mana, apa saja yang dikerjakan, kapan harusnya dikerjakan, kapan harusnya dikumpulkan, mengontrol proses belajar daring ini. Tidak begitu saja membiarkan anak-anaknya untuk belajar sendiri. Nah, sesekali mungkin dilihat betul enggak proses belajarnya ini dikontrol. Karena kadang-kadang anak itu kalau sudah pinter main jejaring sosial, kemudian sudah paham terkait dengan proses belajar daring, kadang-kadang yang harusnya diaktifkan layarnya, kadang-kadang nggak diaktifkan layarnya, hanya sekedar belajar, kemudian di-on-kan, apalagi kalau sudah kelasnya banyak, muridnya banyak, itu hanya di-on-kan saja, mungkin orangnya lagi ke pasar bisa saja kan.
Itu yang harus dikontrol. Ditanyakan bagaimana proses belajarnya hari ini dengan gurunya, lancar enggak internetnya, belajarnya sampai mana, ya begitu. Memudahkan pemutahiran bahan ajar bagi guru, ya tentunya dengan online ini memang dari pihak sebagai tenaga pendidiknya juga terbantu ya, sehingga materi-materinya yang sebelumnya mungkin menggunakan bahan ajar yang lama, kemudian dengan digunakan online, kemudian mempermudah dalam akses, maka akan bahan-bahan ajaran itu akan gampang diperbaharui, ya. Kemudian mendorong timbulnya sikap kerjasama. Nah ini, jadi disinilah akan terbentuk secara psikologi karakter kebersamaan antara siapa? Antara murid, kemudian guru, kemudian orang tua, mendorong bagaimana seorang murid itu untuk belajar, betul-betul belajar. Ya, didorong antara si tenaga pendidik tadi. Ya, itulah wujud kerjasama yang terjadi apabila sistem belajarnya itu berjalan dengan baik. Ya. Bagaimana itu supaya berjalan dengan baik? Tentunya tadi itu harus perlu ada kerjasama dengan menyiapkan dari tenaga pendidiknya, mungkin dari pihak sekolahnya, menyiapkan Zoom linknya, kemudian fasilitasnya, dari kemudian keluarga orang tua juga sama, ya. Kemudian siswanya juga tidak kalah penting, menyiapkan juga siswanya. Itu artinya ada komunikasi, ada kerjasama yang baik sehingga proses belajar berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan. Kemudian mengakomodasi ya berbagai gaya belajar, ya. Ini karena dengan sistem daring atau online ini banyak variasi belajar, ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, ada sistem belajar dengan menggunakan Zoom, ada yang menggunakan live chat, ada yang menggunakan sistem Google Classroom. Ini tetapi tidak mengurangi esensialnya belajar, tetap, ya, tetap belajarnya tetap bisa berjalan dengan baik tentunya, karena sudah dijadwalkan, diatur jam-jamnya, ya. Cuman dirubah polanya yang biasa menggunakan tatap muka, kemudian dirubah dengan secara online. Kemudian kekurangannya yaitu atau minusnya lah, bilang tadi plus minusnya itu kekurangannya atau kelebihannya. Ini kan kekurangannya keterbatasan akses internet. Ya ini yang terjadi di daerah-daerah terpencil, Bapak Ibu. Tapi saya yakin lah kalau di Tanjung Pinang itu kayaknya apalagi lah di kota, akses internetnya hampir seluruh wilayah Indonesia lah sekarang akses internetnya sudah mulai bagus, ya. Walaupun ada beberapa mungkin di pulau-pulau kecil itu aksesnya kurang maksimal. Contohnya ini di Ambon ini, mahasiswa kami itu banyak berbagai tempat datang ke sini, tetapi dalam masa pandemi ini kami kembalikan ke kampung halamannya. Jauh-jauh, ada di Pulau Wetar, ada di Moa, ada di Geser, ada yang tempatnya dekat Kupang sana, itu dekat ada dekatnya Papua sana. Jadi jauh pulau-pulau terpencil dan mereka akses internet tidak selancar yang di kota. Sehingga pada saat daring begini, maka mereka merasa kesulitan. Kadang-kadang komunikasi hanya WA itu pun sesekali, listrik nggak ada, kan kasihan. Jadi ini sebenarnya kekurangan-kekurangan terkait dengan belajar online, ya. Itu juga kadang-kadang terjadi di kota juga, masih ada beberapa daerah di kota juga
akses internet itu kurang lancar ya. Itu. Kemudian berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, ini kekurangannya. Yang biasanya mungkin dulu itu bisa berkomunikasi sosial langsung tatap muka dengan pengajar, ini tidak ada dengan pengajar saja, tetapi dengan semua lingkungan di sekolah itu harusnya ketemu, tidak bisa ketemu. Harusnya bisa silaturahim, tidak bisa silaturahim. Harusnya bisa berjabat tangan, komunikasi langsung, itu tidak bisa. Karena tadi itu dibatasi oleh ini masa pandeminya, sehingga kita tidak bisa untuk bertatap muka atau offline ya. Kemudian materi-materi yang harusnya masuk bisa diajarkan secara langsung, itu juga hasilnya kadang masih belum maksimal ya, masih belum maksimal. Contohnya kalau umpamanya matematika itu kan kalau kita ngajarkan lewat online ini susah, tidak bisa menjelaskan kalau ini arahnya kemana, dari mana, dan kemana, itu susah. Hanya bisanya memberikan tugas secara melalui online. Ya. Tugas, kerjakan begini, kerjakan begini. Jadi tutorialnya tidak bisa maksimal. Seperti kalau dalam ilmu keperawatan itu mengajarkan kepada mahasiswa itu secara tutorial itu dengan online tidak maksimal. Maka kami kalau di keperawatan itu mengajarkan kepada mahasiswa dengan sistem bergelombang, mungkin 10 atau 5 orang datang ke kampus, yang dekat-dekat sekitaran kampus bisa datang. Tapi kalau yang enggak ya mereka ya menggunakan tutorial tapi mereka yang melihat. Tapi hasilnya enggak maksimal juga gitu. Nanti pada saat praktek di rumah sakitnya baru itu kita betul-betul tekankan untuk praktek dengan sesuai dengan tutorial yang pernah diberikan. Gitu. Makanya ini memang kekurangan-kekurangannya pada saat saya belajar sistem online ya seperti ini. Ya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian dengan mahasiswa dengan pengajar atau anak-anak siswa-siswa dengan gurunya, gitu ya. Jadi tidak bisa maksimal. Sehingga karakter-karakter anak yang mungkin bisa ada perlu diperbaiki itu tidak bisa langsung ya itu. Kemudian yang ketiga pemahaman terhadap materi. Nah, ini juga pemahaman materi tadi seperti saya sampaikan, materinya harusnya cara menjelaskannya bisa clear, totalitas kalau kita bisa tatap muka offline, tetapi dengan sistem begini tidak bisa maksimal. Atau bimbingan konseling skripsi itu juga mungkin para mahasiswa juga merasakan dengan sistem online berbeda sekali dengan sistem langsung ketemu dengan dosen ya, dosen pendampingnya itu betul-betul berbeda. Akan merasakan beda pada saat kita mau bertanya terkait dengan materi koreksinya apa, itu beda ya. Sehingga memang ini salah satu kekurangan yang terjadi di sistem belajar online. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua harus tetap mendorong supaya tetap bisa berjalan dan maksimal. Kemudian minimnya pengawasan dalam belajar. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Dalam pengawasan belajar ini yang perlu kerjasama tadi antara orang tua dengan murid, dengan pihak sekolah. Karena kalau tidak diawasi secara maksimal, maka proses belajar mengajar ini tidak maksimal. Anak akan hasilnya juga yang dicapai tidak maksimal. Gimana mau mengawasi hanya belajar online mungkin hitungannya mungkin jam. Yang harusnya bisa sampai siang, maunya dari pagi sampai siang, tetapi paling hanya 1-2 jam selesai. Nggak bisa mengawasi secara totalitas. Ya. Makanya itulah perlu kerjasama antara orang tua, sehingga orang tua pada saat proses belajar itu lebih baik mendampingi apabila tidak ada pekerjaan atau memang
orang tua yang tidak bekerja ya, tidak berkarir. Sehingga dia bisa, Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya dalam proses belajar. Bagaimana dengan mahasiswa? Ya, mahasiswa berarti kan sudah mandiri, artinya tinggal bagaimana orang tua, Bapak Ibu mengontrol putra-putrinya yang berpendidikan atau berjenjang ke perguruan tinggi. Ya, mengingatkan setidak-tidaknya. Peran di sini ada kekurangan, ini perlu peran orang tua. Nah, ini salah satu peran orang tua ya. Yang pertama itu peran sebagai pendidik. Ya, itu artinya kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, itu tidak hanya melahirkan saja atau sekedar hanya kasarnya itu membuat anak lah, kalau orang Jawa bilang ya. Membuat anak selesai udah, yang penting apa tugas saya, dia mau sekolah saya sekolahkan. Itu artinya orang tua berperan penting di dalam mendidik anak, mendorong anak untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang dia proses belajar, mendidik anak supaya dia jadi ini. Kalau kamu sekolah maka ke depan kamu akan seperti ini. Dengan belajar kamu akan seperti ini. Begitu. Dengan tidak belajar kamu akan jadinya seperti ini. Ini fungsi orang tua betul-betul dibutuhkan dalam proses pembentukan karakter anak. Kemudian yang kedua sebagai pendorong, ya, mendorong orang tua mendorong anaknya supaya betul-betul maksimal dalam proses belajar sehingga apa yang dia inginkan ke depan sesuai cita-citanya mungkin, jadi bisa maksimal. Apabila dia atau anak-anak kita ini motivasinya mulai turun, keinginan belajarnya, bagaimana peran orang tua untuk mendorong dia tetap belajar maksimal dengan tidak memberikan tekanan atau pressure yang luar biasa terhadap anak. Bahwa anak ini ke suasana belajar itu menjadi happy, senang. Sehingga didorong, dimotivasi bagaimana supaya dia belajar dengan suasana yang baru di masa pandemi online ini, tetap mereka senang untuk mengikutinya. Kemudian yang ketiga peran sebagai panutan. Nah, orang tua ini kan selalu menjadi contoh apa yang akan dikerjakan, apa yang tiap hari dikerjakan oleh orang tua mesti akan dicontoh sebagai panutan anak. Maka saya menghimbau kepada orang tua, berikan yang terbaik buat anak dengan cara pola asuh yang baik. Contoh kepada anak, cara menyampaikannya, cara berbicara kepada anak, kemudian tingkah laku, itu akan menjadi contoh buat anak untuk melihat seperti apa sih bapak saya, ibu saya. Maka pada saat tertentu memang itu dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang kuat kepada anak, tapi tidak dengan nada yang kasar. Bagaimana supaya anak melihat seorang tua, orang tua itu bisa sebagai, tidak hanya sekedar sebagai orang tua, tetapi bisa jadi teman, ya, sebagai guru juga, ya. Sehingga panutannya anak ini tidak perlu melihat orang lain yang di sekitarnya, tetapi apa yang ada di rumah. Itu. Maka perlu orang tua itu memberi suri tauladan yang baik kepada anak, sehingga anak akan mengikuti. Ayo nak belajar, tapi kita sendiri tidak mau belajar. Contohnya, ayo nak sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Ayo nak ngaji, tapi kita tidak mau ngaji. Maka tidak akan jalan. Minimal kita mendampingin, ya, mendampingin bagi orang tua, mendampingin anak-anaknya pada saat proses belajar daring itu. Kemudian sebagai teman, nah ini tadi sudah saya sampaikan,
fungsinya tidak hanya sebagai orang tua, tapi sebagai teman. Bagaimana sih teman itu? Teman itu bisa untuk sebagai curhatan, bisa untuk komunikasi, keluh kesah, tidak hanya sebagai memfungsikan diri sebagai orang tua, hanya menekan, marah, dan marah. Hanya memberi uang, tetapi tidak memberikan rasa aman. Kadang-kadang sebagai orang tua begitu. Anak juga butuh sosok teman, apalagi di suasana online begini, daring ini, mereka butuh teman. Ya, yang selama ini belajar online, offline itu temannya banyak, dengan begini terkukung, mereka dibatasi, teman tidak ada. Hingga pada saat proses belajar itu, dia butuh, seorang anak itu butuh teman. Temannya siapa? Saat ini yang ada ya orang tua. Maka orang tua harus bisa hadir di tengah-tengah anak-anak dalam proses belajar. Ya, harus bisa metamorfose orang tua, tidak hanya sekedar sebagai orang tua, tetapi sebagai teman. Belajar memahami keinginan jiwa anak-anak. Anak-anak kita itu seperti apa sih? Nanti sehingga pada saatnya kita tahu tiap hari, oh ternyata anak saya ini seperti ini, maka saya harus berbuat seperti ini, mendekatkan diri kepada anak seolah-olah sebagai teman. Ya. Saya membangun komunikasi dengan anak saya itu ya seperti ini, seperti teman, sampai banyak ya teman sahabat, kemudian orang lain itu menilai bahwa kok ini anak sama bapak kok nggak ada bedanya, kayak teman saja. Karena memang saya bangun karakternya begitu. Biar ada rasa keterbukaan dengan kita, komunikasi baik, kemudian tidak segan untuk curhat. Pada saat kita memberikan dorongan-dorongan motivasi itu pasti diterima karena merasa sebagai sahabat dan teman. Tidak hanya sekedar sebagai orang tua. Itu bagaimana kita pola asuh kepada anak supaya anak lebih dekat lagi dengan kita. Ya. Kemudian orang tua sebagai pengawas, ya. Ini mengawasi anak betul-betul maksimal, ya, kepada anak itu. Tidak hanya di saat kumpul setelah selesai bekerja, tetapi di luar jam itu kita juga harus mengontrol, mengawasi. Dengan mungkin beberapa kali dalam satu hari itu mungkin via telepon atau SMS, walaupun hanya sekedar nanya lagi ngapain kakak, lagi ngapain mbak, gitu. Nah, itu salah satu komunikasi sistem pengawasan orang tua kepada anak. Tapi tidak boleh terlalu sering Bapak Ibu ya. Maka kalau terlalu sering dikontrol juga akan BT. Akan apa bilangnya kalau anak zaman sekarang BT itu? Butuh tahti tayang, bukan ya? Jadi bikin anak itu jadi malas. Dikit-dikit dikontrol, dikit-dikit dipantau, malas gitu. Karena itu sifat karakter manusia. Kalau sering ditanya terus, maka dia sudah tidak lagi respect, tidak lagi respon. Maka sesekali diberikan keleluasaan, sesekali ditarik, sesekali diulur lagi itu. Ditanya bagaimana. Gitu. Tapi juga jangan sering-sering, maka kalau sering-sering dia akan tidak nyaman, dianggapnya tidak dianggap dewasa. Jika juga perlu sifat-sifat itu diberikan, ditanamkan karakter itu mandiri kepada anak. Tetapi tetap kita sebagai orang tua harus terus mengawasi. Apalagi sistem belajarnya yang sekarang ini dengan sistem online, diawasi. Ya. Takutnya dalam proses belajar ini, khususnya bagi yang masih dalam proses pencarian jati diri, anak-anak itu akan mengakses apapun yang dia dapat di internet, maka harus diawasi terus. Kemudian peran sebagai konselor. Ini kita orang tua harus bisa memposisikan kita sebagai konselor. Artinya anak membutuhkan jawaban atau pertanyaan, dia bertanya sesuatu kepada kita, maka kita sebagai orang tua harus bisa dan mampu menjawab dengan baik sesuai apa yang anak inginkan. Contohnya mungkin anak bertanya, Papa, ke depan kira-kira yang cocok buat
kakak itu apa sih? Nah, dari situ mungkin karena kita sudah dekat dengan anak seperti teman, maka kita memberikan saran masukan kepada anak juga kita kita enak, kita nyaman gitu. Berikan yang terbaik buat anak bahwa ini kalau kita arahnya sekolah ke arah yang seperti ini, maka akan yang didapat seperti ini. Kalau ngambil yang ini, negatifnya ini seperti ini, maka akan jadinya seperti ini. Jadi kita sampaikan plus minusnya apabila mengambil keputusan sehingga dianggapnya kita mampu memposisikan sebagai orang tua betul, sebagai pengasuh, sebagai bisa tadi disampaikan sebagai konselor ya. Bisa menjembatani anak, keinginan anak untuk arah kemana, kita sebagai orang tua mampu memberikan jawaban-jawaban yang menyenangkan buat anak. Bukan kemudian kita kaku dan keras terhadap keinginan anak, tetapi kita memberikan solusi-solusi, gambaran-gambaran bagaimana kalau anak pengennya ke sini, maka kita arahkan. Itu namanya kita memberikan solusi kepada anak. Anak berbeda, anak sekarang itu dengan anak dulu. Anak dulu itu mungkin diperintahkan A, jadinya A, tidak ada masalah. Sekarang tidak bisa. Anak sekarang itu lebih cenderung demokrasi, lebih kritis. Ya, jadi kalau kenapa tidak boleh, maka harus ada jawabannya. Gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam membimbing belajar anak. Nah, ini faktornya banyak ya. Ini mohon maaf ini. Biasanya tergantung dari latar belakang pendidikan orang tua. Ya. Ini juga pengaruh juga. Karena karena pendidikan yang berbeda, kadang menganggapnya bahwa pendidikannya rendah, padahal juga enggak juga. Karena kesempatan sebenarnya, bukan pendidikannya orang tua yang rendah, tapi kesempatan untuk meraih ilmu pendidikan itu tidak maksimal. Mungkin tidak didukung dengan finansial yang kuat, sehingga pendidikannya cuma sebatas lulus di tingkat SMA saja, atau mungkin SMP. Orang-orang dulu malah lebih memprihatinkan. Seperti ayah saya ini dulu juga lulusan cuma SD. Tapi sebenarnya pinter gitu. Karena kesempatan untuk sekolah ke sana tidak didukung dengan finansial yang kuat. Nah, tapi juga memang ada beberapa bagian, tidak semuanya, itu memang tidak mampuan orang tua di dalam pendidikan. Secara memang ketidakmampuan dalam mengikuti proses belajar itu ya. Itu juga pengaruh dalam membimbing anak dalam proses belajar di online. Kemudian tingkat ekonomi orang tua. Nah, ini juga kenapa sangat mempengaruhi dalam proses belajar online ini, karena dengan ekonomi pas-pasan kayak sekarang ini banyak yang anak-anak kita ini, contohnya di tempat kampus saya mengajar di sini, itu banyak mereka keterbatasan dalam mengikuti belajar online. Terakhir itu keterbatasan tingkat ekonomi orang tua yang kurang beruntung ya, sehingga aksesnya internet ini tidak maksimal karena untuk beli paketan, kemudian untuk beli HP-nya juga tidak bisa maksimal sama dengan orang yang mampu. Gitu. Kemudian jenis pekerjaan orang tua, ya jenis pekerjaan orang tua juga sama salah satu faktor. Mungkin pekerjaannya hanya buruh mungkin atau tani, ya sehingga tidak maksimal untuk memberikan dukungan kepada putra-putrinya, ya begitu. Ini salah satu faktor saja. Tapi kayaknya mungkin saat ini faktor-faktor ini sudah mulai tergerus ya, kayaknya sudah mulai termarginalisasi, sudah enggak ada karena sudah banyak sekarang yang orang tua sudah bisa memberikan
memberikan dukungan kepada putra-putri untuk sekolah secara maksimal walaupun mungkin perlu perjuangan ya. Kemudian waktu yang tersedia ini biasanya bagi orang tua yang karir ya, yang bekerja itu waktu tersedia untuk memberikan pendampingan terhadap anak itu, bimbingan terhadap anak dalam proses belajar itu tidak maksimal. Kenapa? Pagi berangkat kerja, sore pulang. Pagi berangkat kerja, sore pulang. Bahkan pun malam. Ada yang sampai malam sehingga tidak sampai tahu bagaimana proses belajar anaknya. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya itu seperti apa. Jadi tidak tahu. Karena kurang kedekatannya dengan anak. Malah lebih dekat oleh pembantu yang ngomong di rumah. Dia lebih dekat. Dia tahu karakternya. Sehingga manakala orang tua mendampingin kadang-kadang sering berbenturan ya, karena tidak tahu karakter anak yang sebenarnya. Ya. Padahal tugas kita orang anak lebih dekat dengan anak, orang tua lebih dekat dengan anak, maka akan tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang dikerjakan anak, kemudian karakternya anak akan lebih tahu. Jadi kalau kita wanita karir, orang tua yang bekerja, bapaknya yang bekerja, itu pasti ada kekurangannya di situ ya. Waktu yang tersedia untuk anak dalam proses bimbingan belajar tidak maksimal. Ya. Kemudian jumlah anggota keluarga. Nah, ini juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi peranan orang tua dalam membimbing belajar anak. Kalau anaknya banyak, tentunya juga akan pengaruh pada saat proses belajar bersama-sama akan pengaruh ya. Jadi sehingga bimbingannya tidak maksimal, pendampingannya belajar terhadap anaknya. Kemudian peran orang tua dalam pembelajaran online. Ini salah satunya itu sebagai kelihatan nih. Oke, peran orang tua dalam pembelajaran salah satunya yaitu bisa sebagai guru. Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah yang dimana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Tadi apabila di luar jam belajar itu orang tua bisa sebagai guru di rumah. Bagaimana yang profesinya bukan guru ya tidak apa-apa, tetap bisa memposisikan diri orang tua sebagai guru, memberikan tambahan belajar kepada anak, ya, sehingga anak tetap merasa mendapatkan bimbingan ya, dalam proses belajar, walaupun tidak secara langsung, ya minimal tetap ada perhatian sekurang-kurangnya pada anaknya. Kemudian motivator. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal, konselor itu salah satunya memberikan motivasi ini kepada anak ya, memberikan semangat, dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Dimotivasi kalau anak sudah mulai turun keinginan belajarnya, bagaimana memodifikasi, berinovasi supaya anak itu tetap semangat belajar. Itu tugas kita sebagai orang tua. Fasilitator. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan di awal, sebagai fasilitator orang tua, sebagai memberikan fasilitasi sarana ya, dan prasarana bagi anak untuk dalam proses pembelajaran daring. Menyiapkan mungkin laptopnya, komputernya, HP-nya, sehingga anak-anak itu bisa betul-betul maksimal dalam proses belajar. Ya. Bagaimana? Ya mungkin orang tua sudah tahu bagaimana cara untuk memberikan fasilitas itu.
Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu ya bagaimana caranya. Artinya kita tetap memaksimalkan itu terkait dengan sarana dan prasarana ya. Mungkin menyiapkan tempat atau ruangan yang khusus untuk belajar mereka. Itu. Kemudian mendesain ruangan, kemudian HP-nya mungkin yang HP biasa ditingkatkan menjadi Android yang kapasitasnya tinggi gitu. Tapi kembali lagi memang secara ekonomi itu berat ya, berat. Tapi karena ini tuntutan proses belajar daring, maka orang tua harus bisa memfasilitasi anak untuk belajar tetap menggunakan sistem online ini. Kemudian peran orang tua sebagai direktur. Orang tua mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Orang tua juga berperan untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Nah ini yang saat ini banyak sekolah-sekolah yang belum menggunakan belum menggunakan jasa psikolog sebagai salah satu alat bagaimana cara untuk mengarahkan anak supaya pada saat lulus sekolah itu mau arahnya ke mana. Ada proses namanya tes bakat minat anak ya, minat dan bakat anak. Sehingga arahnya sekolahnya tepat. Tidak salah kuliah mengambil jurusan. Kadang-kadang ikut-ikutan, mau kemana ini sekolahnya? Padahal dia tidak ada fashion ke insinyur, ke sekolah teknik mungkin. Tetapi dia berusaha untuk menyelangi untuk sekolah di situ, padahal dia jurusannya seni, sehingga nggak nyambung. Pada saat lulus, banyak mungkin sekarang orang-orang yang sudah punya gelar ijazah sekolah, tetapi bekerjanya tidak sesuai dengan keilmuannya, disiplin ilmunya. Karena versionnya bukan di situ. Tapi sarjananya beda. Gitu. Maka ini fungsinya orang tua memberikan bantuan kepada anak, mengarahkan untuk tes minat dan bakat, sehingga tahu anak ini kemana. Arahnya nanti ke depan pada saat mengambil studi yang lebih tinggi ke perguruan tinggi, itu ya, sehingga tidak salah mengambil jurusan, tepat sasaran, fashionnya sesuai. Itu. Mungkin para mahasiswa juga merasa ada beberapa mahasiswa yang kuliah di psikologi itu tidak nyaman karena sebenarnya hanya ikut-ikutan saja. Gitu. Atau mungkin saudaranya yang pernah ngobrol-ngobrol gitu dengan mereka yang sudah lulus gitu, kayaknya kuliahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena bukan sebenarnya fashionnya, tapi dipaksakan untuk ke situ. Gitu. Sehingga sekarang banyak orang yang mempunyai gelar, tetapi pada saat disuruh bekerja karena fashionnya bukan di situ, tidak bisa, tidak maksimal. Ya. Nah, ini fungsinya kita sebagai orang tua mengarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya anak. Maka orang tua tidak boleh menekan, kamu kuliahnya harus ke A, kamu kuliahnya harus ini, padahal anak nggak suka. Ya, maka orang tua harus tahu itu, sehingga anak juga merasa tidak tertekan, diberikan keleluasaan, apa yang harus diambil, jurusan-jurusan yang sesuai dengan cocok dengan dirinya. Oke, selesai. Ini sedikit terkait dengan pendampingan kita sebagai orang tua harus seperti apa di masa pandemik seperti ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Bapak Henry yang sudah memaparkan materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya adalah acara tanya-jawab. Kepada hadirin yang mungkin ingin bertanya, bisa diajukan melalui kolom chat maupun open mic. Disilahkan. Bapak, kebetulan tadi saat sedang memaparkan materi, ada 3 pertanyaan, Pak, lewat kolom chat. Oke, saya bacakan ya, Pak. Yang pertama, bagaimana ya sebagai pendamping anak belajar yang mana anak kinestetik tinggi, nggak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Terima kasih.
Oke, langsung saya jawab ya. Baik. Halo. Silakan, Pak. Sebentar. Oke, untuk terkait dengan bagaimana belajar anak kalau dia hiperaktif kayak yang begitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Dia jadi pada saat proses belajar itu dia nggak bisa tenang gitu ya. Pokoknya nggak bisa konsentrasi gitu ya. Aktivitasnya terus begini. Memang anak ini banyak tipikalnya ya. Ada yang aktif, ada yang hiperaktif, ada yang slow respon gitu. Bagaimana orang tua bersikap terhadap putra putri atau anak-anak kita yang memang punya sedikit kelebihan. Itu bukan berarti hiperaktif ya. Memang kayak gini. Orang tua saja itu kemampuan secara psikologi hanya mampu bertahan duduk diam itu 15 menit. Ini orang tua. Lebih dari 15 menit maka dia sudah akan bosan, akan berusaha untuk mengkompensasi dirinya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, dengan bergeser-geser. Pernah nggak mahasiswa pernah merasakan kalau kuliah itu sudah mulai setengah jam itu mulai duduknya dipindah, badannya geser. Kalau perlu mungkin bawa bantal juga itu, tiduran gitu, tangannya maju ke depan gini, garuk-garuk kepala, padahal nggak gatel, garuk-garuk kepala. Udah pokoknya tingkahnya macam-macam. Ini orang dewasa ini, ya orang dewasa. Bagaimana dihadapkan Bapak Ibu sekalian, para adik-adik mahasiswa dihadapkan dengan anak-anak yang belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa mengendalikan keinginan-keinginannya yang sifatnya anak-anak ini mencoba melihat apa yang dilihat dia ingin coba, apa yang dilihat ingin dicoba. Bagaimana sikap kita orang tua dengan melihat perilaku anak yang hiperaktif itu nggak ada masalah. Ya, itu sebenarnya kalau saya selaku pribadi, apa yang pernah saya pelajari itu sebenarnya ciri-ciri anak yang cerdas. Kenapa? Dia ingin berusaha tahu. Cuman dia mengekspresikannya dengan cara begitu. Dengan cara dia bertingkah, wah banyak yang dia kerjakan gitu. Tidak apa-apa, tinggal bagaimana kita sekarang sebagai orang tua tidak boleh ikut larut apalagi sampai marah. Maka akan terekam dalam memorinya terekam suatu saat bahwa ibu saya pemarah. Apalagi dia masa perkembangan. Maka yang akan terekam di dalam pikirannya, nanti suatu saat dia pada saat dewasa, maka jangan heran anak-anak sekarang pada saat tumbuh dewasa, dia benci dengan orang tuanya. Kenapa? Karena pada saat masa perkembangan itu, anak-anak hidupnya tertekan. Dimarah-marahin, dipressure, dipaksa untuk tahu, padahal bukan gelombangnya dia untuk tahu. Ya. Masa anak SD ke bawah TK sampai dengan SD ini masanya hanya untuk belajar itu hanya sekedar happy saja, jangan dipaksa untuk tahu. Ya, Bapak Ibu ya, adik-adik paksa untuk santai saja. Ya, diarahkan. Kalau dia bosan, udah nggak apa-apa. Bosan, dia bosan, biar aja bermain dulu bosan, nanti dia balik lagi gitu. Dia tidak bisa untuk dikonsentrasi, untuk jadi titik duduk 15 menit, tidak bisa. Orang dewasa saja udah mungkin tempat duduknya kayak seperti ada bara apinya, duduk itu. Miring kiri, miring kanan, udah kakinya didorong ke kiri, kakinya pantatnya ke sana. Nah, itu orang dewasa lah, apalagi anak-anak yang baru 15 tingkat-tingkat SD, tidak bisa. Ya, tapi bagaimana orang tua bersikap baik terhadap anak, tetap melihat anak ini proses berkembang, proses perkembangan. Tidak bisa kemudian menyalah-nyalahkan anak. Ini anak ini pasti turunannya bapaknya ini. Lalu turunannya bapaknya memang turunannya siapa kan gitu? Ya pasti turunannya bapaknya atau turun mamanya kan gitu. Ini tidak boleh kita terus kemudian
menekan anak untuk belajar, kemudian maksimal dalam belajar, ya boleh. Tetapi kita harus tahu bahwa kapasitas anak ini, apalagi di masa-masa umur-umur 12 tahun ke bawah itu, ya hanya sekedar tahu saja, tidak boleh dipaksa dalam proses belajar ya. Kita harus, orang tua juga, Bapak Ibu harus lebih mengerti kondisi anak, bahwa oh karena memang anak saya ini karakternya begini, berarti saya harus lebih kooperatif dan sabar itu ya. Oke, mungkin itu jawaban saya terkait yang pertanyaan yang pertama. Lanjut yang kedua, Pak. Sebentar, Pak. Yang kedua dari Saudara Rengganis, izin bertanya, bagaimana cara agar orang tua memahami perasaan anak? Kebanyakan orang tua hanya bisa menuntut apa yang dia inginkan tanpa memikirkan perasaan anak. Otomatis anak akan tertekan jika selalu dituntut. Seperti itu, Pak. Setuju. Ini apa yang tadi saya sampaikan, bahwa di slide tadi, bahwa peran orang tua salah satunya sebagai direktur atau konselor atau motivator bisa juga ya. Maka disinilah menunjukkan karakter seorang ayah, ibu yang bisa menjadi panutan. Tidak boleh kemudian kita serasa bahwa anak ini harus ikutin orang tua. Sekarang zamannya bukan zamannya Siti Nurbaya, bukan zaman jahiliyah. Ya, tidak bisa bahwa kita Bapak Ibu anak itu harus sama kayak kita, nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti para mahasiswa kalau sudah jadi orang tua juga sama. Tidak boleh memaksakan kehendak anak untuk dipaksakan. Kamu harus ikut keinginan mama untuk jadi ini, jadi itu. Tidak bisa. Dipaksakan nanti akhirnya apa? Mantul. Mantul, ibaratkan bola itu akan mantul. Dilempar sedikit ini, baliknya akan sedikit juga. Tapi semakin bola dilemparkan kencang, maka baliknya akan kencang. Sama dengan kalau mukul air itu. Air itu kalau dipukul kecil itu, dia akan baliknya ke muka kan kecil. Kalau air itu kencengin ditepuk begini, maka akan kembali air itu ke muka kita akan kencang. Itu sama dengan karakter anak. Itu kalau semakin kita tekan, maka dia akan mantulnya ke kita, akan marah kepada kita, akan benci kepada kita sebagai orang tua, akan kemudian lari, mengaktualisasi dengan kegiatan yang lain, memproyeksikan ketidaksukaan dia itu dengan hal yang negatif. Kalau yang positif tidak masalah, ke narkoba. Karena dipaksa untuk dia tidak suka. Bagaimana sikap kita? Ya orang tua harus paham, mengerti. Ya tadi fungsinya pendampingan dari mulai kecil itu, kenapa orang tua itu kalau bisa seorang ibu ini seorang ibu ini tidak usah bekerja. Kenapa? Karena tadi itu orang tua, apalagi ibu, itu sebagai contoh yang ada yang betul-betul mendidik seorang anak itu dari ibu. Gitu. Karena bilang ibu, siapa lagi? Ibu lagi, ibu lagi. Nah, karena dianggapnya ibu itu memang yang mempunyai karakter bisa membimbing, mengarahkan, menyentuh hati anak dengan baik, lembut, itulah ibu. Gitu. Nah, orang laki-laki nggak bisa, karena memang beda, ya, beda hormonnya laki-laki dengan perempuan. Maka perempuanlah yang lebih tangguh, lebih juara, yang bisa betul-betul membentuk karakter anak itu mau bagus mau jelek itu tergantung dari ibu. Ya. Maka harus bisa menyelami karakter anak supaya anak ini betul-betul merasa nyaman kalau dekat dengan ibunya. Sehingga pada saat memilih program sekolah, memilih apa yang dia inginkan, dia tidak canggung atau tidak merasa takut untuk curhat kepada kedua orang tuanya. Maka dibiasakanlah kita hubungan antara anak, orang tua dengan kita ini, orang tua dengan anak khususnya itu seperti teman. Ya, maka pada saat prosesnya nanti akan enak, tidak merasa tekan. Kemudian keinginan-keinginan anak juga akan berjalan dengan baik gitu. Orang tua harus tahu harus tahu gelombang
gelombang keinginan frekuensinya anak. Ya. Masa anak SD ke bawah itu masa-masa kalau dengan kita itu tidak boleh dipaksa, hanya sekedar tahu saja, ya, hanya sekedar tahu. Maka dia SMP, maka secara psikologi anak itu sudah mulai mana yang membedakan baik dan buruk. Maka orang tua harus bisa memberikan pemahaman. Nah, ini salah, nah ini betul. Nah, diberikan bila ini salah, ini betul, sudah diarahkan. Masa perkembangan mulai SMA sampai dengan kuliah, maka harus diberikan kedewasaan. Sudah mulai memilih. Nah, silakan. Kamu sudah saya anggap dewasa, maka pilihanmu yang terbaik, menurutmu baik, ayah, papamu, mamamu akan mengikutimu. Nah, itu sebagai seorang orang tua yang baik mengarahkan. Nah, tetapi sikap ketegasan perlu dimunculkan juga sebagai seorang orang tua yang baik. Nah, tetapi tidak memaksa anak untuk ikut keinginan orang tua. Ya, itu pesan saya, kita sebagai orang tua nanti ke depannya, adik-adik mahasiswa seperti itu. Jadi tidak bisa lagi zaman jahiliyah diterapkan seperti sekarang. Ya. Oke, itu. Lanjut. Baik, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Rahmatanti. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kebosanan anak terhadap pembelajaran daring ini? Karena terkadang anak saya merasa jenuh jika sudah terlalu lama berada di depan gadgetnya. Ya, oke, terima kasih. Tadi ya saya bilang kemampuan kita itu bertahan titik jenuh itu hanya 15 menit. Itu orang dewasa. Nah, kalau anak-anak pasti nggak akan tahan. Bagaimana supaya kita, Bapak Ibu semua, putra-putrinya yang masih kecil gitu ya, tingkat SD gitu, ataupun TK ya, untuk belajar agar dia tahan untuk di depan gadgetnya gitu. Ya caranya dengan tadi itu kita mendampingin, orang tua mendampingin ya, tetap mendampingin dengan mengetahui karakter dia. Selama ini Bapak Ibu mungkin tahu keinginan anak itu yang paling disukai apa sih? Pasti tahu, Bapak Ibu sekalian, tahu yang disukain. Anak itu apa? Oh, anak saya sukanya itu yang paling hobi itu dengan megang boneka ini, gitu. Jadi pada saat proses belajar jangan dijauhkan dari itu. Nggak boleh, kamu ini lagi belajar ini. Bonekanya ini saya pegang dulu, pegang mama. Nanti akhirnya beradu mulut sama mamanya, marah berkelahi. Akhirnya nggak proses belajarnya nggak jadi. Gitu. Jadi hobinya dia, yang dia senangin itu apa sih? Gitu. Ikutin saja. Ini khusus anak-anak ya, untuk anak-anak. Kalau orang dewasa ya udah bisa lah menahan tingkat apalagi SMA, SMP udah mulai bisa. Yang susah itu kalau SD ke bawah memang agak kesulitan. Tapi tadi itu caranya, solusinya, yang satu kita dampingin, tahu karakter anak itu sebenarnya seperti apa sih anak saya ini. Karena memang susah kalau orang tua jarang mendampingin anak, manakala kita dituntut untuk mendampingin, kita kebingungan. Anak saya ini sebenarnya hobinya apa ya? Anak saya ini karakternya apa? Mungkin saat ini yang terjadi, para mahasiswa juga orang tuanya juga nggak tahu sebenarnya anak saya ini keinginan apa, karakternya apa. Mungkin juga banyak yang nggak tahu. Atau bahkan Bapak Ibu yang ikut di kegiatan Zoom ini juga mungkin belum tahu juga. Ini sebenarnya anak saya ini apa ini hobinya? Apa senangannya? Mungkin juga belum tahu. Sehingga pada proses belajar daring online ini adalah kesempatan yang baik untuk mengetahui karakter-karakter yang sebenarnya terjadi pada anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Sehingga manakala kita tahu bahwa ini proses belajar daring, supaya anak saya nggak bosen, apa yang harus saya siapkan? Oh, sekarang kesenangannya apa? Oh, kesenangannya cilok. Nah, saya siapkan cilok, makanannya asik. Cilok, mesin cilok itu. Mahasiswa aja suka cilok kok, gimana? Di kampus itu, cilok-cilok, makan cilok gitu. Ada yang Banjarmasin kira-kira, Tanjung Pinang tahu cilok nggak kira-kira ini? Di Tanjung Pinang. Tahu, Pak. Tahu ya cilok Tahu, ya. Pak. Cilok itu kanji dicolok. Maksudnya kanji itu
bumbu kanji dibikin bulat-bulat, kemudian dicolok. Coloknya di mana? Coloknya di sambal, coloknya di saus, coloknya di kecap. Namanya cilok. Nah, setelah digoreng namanya cilok. Ya itu, hobinya apa? Ya kasih dia sambil belajar. Enggak apa-apa. Dia enggak konsentrasi, enggak apa-apa. Karena memang bukan masanya dia harus tahu. Perlu diingat ini, para mahasiswa dan orang tua sekalian. Dalam proses belajar, jangan dipaksa anak untuk pinter. Ya, ingat. Jangan dipaksa anak untuk tahu. Tahu, pinter itu urusan yang buat hidup. Tugasnya hanya menyekolahkan, membimbing, kemudian ngarahkan yang baik, terus kita berdoa. Pinter, kemudian cerdas, itu bonusnya. Setelah kita membimbing, setelah kita mendidik, itu bonusnya. Maka jangan dipaksa, apalagi anak-anak masa perkembangan, mulai 0 sampai 12 tahun, itu dipaksa. Jangan, belum waktunya. Belum waktunya matang berkembang, dipaksa untuk berkembang. Bagaimana? Tidak bisa. Maka yang ada benturan-benturan antara anak dan orang tua. Itu ya. Maka tadi itu tekniknya dengan bervariasi proses belajar, mungkin dengan di sampingnya ada makanan, ada mainan, suasana belajarnya dirubah, yang harusnya belajar di kamar, ayo kita rekreasi. Di mana? Tempat yang enak, sambil bawa gadget, belajar duduk sambil ini, diberikan pengertian gitu. Kalau kemudian dia bosan, ya enggak apa-apa, silakan main dulu, nanti sampaikan kepada gurunya, pasti gurunya ngerti. Aduh anak saya begini, nggak bisa memang. Kemudian jangan sampai dipaksa, manakala ini orang tua yang marah-marah sendiri, stres sendiri, malah sakit-sakit sendiri, gara-gara memikirkan proses belajar daring. Ini anak saya ini gimana waktunya belajar gini, wah, selesai. Nggak jadi malahan proses belajarnya, nggak ketemu. Itu nggak ketemu. Yang ada malah hipertensinya kambuh, stres, sakit mahnya kambuh, gara-gara mikirnya anaknya belajar daring. Gitu. Santai saja, rileks saja. Tapi bagaimana kita memang orang tua menyiapkan mental kita orang tua pada saat proses daring ini harus siap. Itu ya. Oke, mungkin ada lagi? Untuk di kolom chat baru 3 pertanyaan. Silakan dari Bapak dan Ibu atau teman-teman jika ada yang ditanyakan bisa melalui kolom chat atau open mic. Ini salah satu kalau kita belajar online, Zoom atau kegiatan Zoom ini, dari sekian, apalagi kalau sudah sasarannya sampai pesertanya sampai di atas 100 gitu. Itu pasti di antara 100 itu ada mungkin yang 3-4 orang, mungkin bahkan 10 orangnya lagi di belanja di Indomaret sana, atau mungkin orangnya lagi kemana, nggak tahu, pokoknya yang penting online aja. Gini ya, kalau belajar pokoknya kamu online saja, tidak apa-apa. Orang dia nggak tahu, mau dia ngomong ngalor ngidul kemana nggak tahu, udah biarin aja. Nanti habis-habis sendiri, nanti waktu ujian ikut ujian, gitu. Itulah kekurangannya kita belajar online. Kalau tatap muka nggak bisa, tetap kita mau nggak mau kita harus notot, matanya harus gini di depannya, di diem gini, matanya melek gini. Seperti ikan bandeng, tahu nggak ikan bandeng? Ikan tuna itu, melek matanya gini. Tapi diculek ini nggak tahu dia. Karena jasadnya sama rohnya nggak nyambung. Jasadnya di mana, rohnya di mana, ini nggak ketemu. Duduk, diem, ditanya pelajarannya tadi apa? Nggak tahu, Pak. Tadi nggak tahu karena nggak nyambung gitu. Apalagi begini, daring begini. Wah sudah, pokoknya habislah. Apa itu? Kalau Ibu Kata Kartini itu, slogonya apa? Ibu Kata Kartini, Ibu kita Kartini apa? Habis gelap terbit terang. Terbitlah terang. Iya, ini kali ini habislah gelap terbitlah terang, kan kalau itu Ibu Kartini. Ini enggak terbit gelap terus. Karena enggak ada yang online tapi orangnya enggak ada. Makanya gelap enggak terbit. Ya, gitu ya. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Oh, boleh.
Kemarin tuh sempat ada proker sebelum ini, Pak. Orang tua sempat bertanya. Jadi kan orang tua bekerja, Pak. Udah tekanan dari pekerjaan, terus anak juga sekolah daring. Jadi muncul emosi negatif gitu, Pak. Sebenarnya kan emosi negatif tidak baik kalau disalurkan kepada anak. Jadi bagaimana cara untuk tetap menjaga emosi itu tetap positif gitu, Pak, sehingga anak tidak mendapat dampak negatif gitu. Oh iya, ini curhat apa pertanyaan orang lain? Pertanyaan orang lain, Pak. Dari proker sebelumnya, Pak. Oh gitu, tak pikir curhat habis dimarahin sama mamahnya gitu, terus saya bertanyalah hanya melimpahkan orang lain, ini pertanyaan orang lain padahal curhat sendiri gitu ya. Jadi itulah kadang-kadang jadi kita sebagai anak ini ya, sebagai anak yang tahu karakter orang tua, yang sudah tahu karakter orang tua, apalagi kita mamanya kita sekolah di psikologi gitu ya, kita lagi sekolah psikologi, kemudian kita tahu karakter orang tua kita memang seperti itu, kita tidak lagi bisa menghindar, memang ya itu orang tua kita, mau diapain, mau merah kuning hijau, ya itu orang tua kita, tapi bagaimana kita menyikapi itu. Ya kalau orang tua kita marah gitu, berarti kita harus pinter-pinter membuat orang tua kita supaya tetap happy. Ya kalau tadi kemarin, kalau orang Jawa ini, nggih Pak, nggih sendika dawuh Pak, nggih kan. Habis selesai didengarkan saja, selesai dia pergi gitu. Karena memang itu orang tua kita mau diapain, dia marah memang udah begitu, mau diapain. Emang kita mau kemudian lahir, saya nggak mau lahir dari kandung orang tua itu, nggak mungkin kan. Kita lahir ya sudah dari situ, nggak bisa. Kenyataannya orang tua kita ya seperti itu, ya bahwa kita sekarang yang harus lebih tahu, lebih ngerti, ya, lebih tahu karakter orang tua kita seperti itu. Berarti kita harus yang kalau orang lain ini bukan di orang tua kita ya, orang lain itu masih kita ngomongnya gini, sing waras ngalah begitu. Ada nggak bahasa begitu? Sing waras ngalah aja, yang nggak gila kita ini aja. Tapi masa orang tua kita bilang gitu kan nggak mungkin juga. Ya kita aja dipatin saja ya dah orang tua. Kita doakan orang tua kita supaya tetap sehat, bisa nyekolahkan kita, bisa membesarkan kita, membimbing kita sampai nanti kita menjadi berumah tangga gitu. Begitu, didoakan saja, doa yang baik-baik kata orang tua kita. Doanya orang tua bagaimana? Ayo, Andrina. Kartika tahu nggak doanya orang tua kepada orang tua kita? Hah? Lupa, tak bilangin ayahmu, tak bilangin mamamu kamu. Kamu doa orang tua nggak tahu, tak bilangin mamamu nanti. Tak bilangin, Mbak itu Kartika nggak bisa doa untuk orang tua ya, baru tahu nanti kamu. Doa orang tua nggak tahu. Ya, didoain yang baik-baik. Kalau marah nggak apa-apa. Yang penting tetap ngasih uang. Mari habis marah-marah itu. Bapak ini sukanya apa ya? Oh, dibikinkan teh manis. Bikinkan teh manis. Padahal nggak pernah dibikinkan teh manis. Wih, ini anak saya ini baik sekali. Padahal ada tujuannya supaya kasih uang. Yang nggak pernah gosok baju, bajunya digosokin, dicuciin. Baik banget hari ini. Padahal tujuannya terakhir-terakhir, Mama kasih uang dong. Buat apa? Buat beli pulsa. Ya elah, padahal tahu. Tapi kan itu ya gimana lagi? Nggak ada solusi atau nggak ada hal yang harus kita kerjakan. Ya mau gitu, ikutin aja gitu ya. Kita sebagai anak tawaduk, taat kepada orang tua itu nomor 1. Ya, itu sebagai anak yang baik, yang patuh dan taat kepada orang tua kita nggak boleh. Kalau kita sebagai anak kemudian melawan orang tua sampai kiamat, kita nggak akan hidupnya enak, sengsara. Saya kasih tahu, bisik-bisik pelan-pelan. Kalau kita kualat sampai orang tua, sampai kiamat. Doanya orang tua itulah sampai langit sana, langit ke-7 ke Arsen, didengarkan itu. Kenapa? Si Fulan, itu anak saya sudah kualat sama saya dimarah-marahin, saya sakit hati. Sakit. Apa kalau udah sakit hati, doanya kemana-mana. Itu kita
sekolah lupaan, nilai jelek, sama pacar diputus, nyari lagi susah, kerjaan nggak dapet, kuliah sengsara, proposal nggak di ACC, aduh susah. Nggak selesai akhirnya. Maka tetap apapun orang tua itu jelek-jeleknya, tetap orang tua kita, tetap kita harus tunduk pada orang tua, patuh gitu. Walaupun sakit nggak apa-apa. Karena dengan doa orang tua maka kita akan berhasil. Ya, tanpa orang tua kita nggak jadi apa-apa. Oke, itu ada lagi? Terima kasih, Pak. Pak, kalau ini, Pak, manajemen emosinya bagaimana, Pak? Jadi biar emosi negatifnya itu nggak disalurkan di tempat yang salah gitu, Pak. Oh gitu, manajemennya ya? Ya. Oke, itu yang maksudnya manajemen emosi itu untuk bapaknya atau untuk anaknya? Untuk orang tuanya, Pak. Untuk orang tuanya manajemen. Kita ingatkan, gini, mamanya bapaknya yang agamanya apa sih? Mamanya Islam. Bapaknya agama Islam. Diajak Pak, ayo Pak ngaji Pak. Gitu. Ngaji bareng yuk. Gitu. Ngaji bareng. Kemudian supaya dia frekuensinya turun. Kemudian diajak kesenangannya dia coba sesekali diajak jalan-jalan. Pernah nggak ngajak jalan-jalan orang tua? Naik motor atau jalan kemana diajak. Selama ini kan yang ada kan anak menuntut orang tua supaya Pak ajak jalan-jalan dong kemana gitu. Pak ajak jalan-jalan kemana enggak gitu. Sekali-sekali Pak ya Pak ikut saya Pak jalan ke sini Pak. Di sini ada bagus tuh Pak. Gitu diajak jalan. Kemudian membiasakan komunikasi dua arah tadi itu antara anak dengan orang tua karena ada rasa kedekatan tadi, komunikasi dua arah. Jadi tidak komunikasi hanya dari orang tua saja, tapi dari anak harus aktif. Maka manajemen tadi menyalurkan kemarahan orang tua tadi bisa sedikit teratasi dengan tadi itu dengan kita sering komunikasi. Yakin kenapa orang tua marah? Karena tidak ada kedekatan antara anak dan bapak, anak-anak dan ibu. Kalau ada kedekatan, percaya sama saya, marah itu hampir mungkin kalau diestimasi pakai persenan, itu 0%. Kalaupun marah paling tidak sampai ekstrim. Kalau marah itu pasti karena kurang komunikatif, kurang kedekatan antara. Jadi manajemennya apa? Bagaimana manajemennya? Rayu ibunya. Kalau yang marah bapaknya, rayu ibunya. Ibu diajak, Bu, papa ini marah, Bu. Kira-kira bapak ini apa gini ya? Diarahkan supaya tersalurkan. Itu. Kegiatannya apa yang dia hobinya? Bersepeda. Ya, diarahkan sepeda supaya dia pikirannya tidak konsentrasi ke situ gitu. Dan sebaliknya. Masih banyak manajemen supaya dia tidak sering marah-marah. Yang paling penting itu sebenarnya kalau kita mungkin di agama Nasrani sama, di Hindu juga sama, pada saat kita tahu orang tua marah, ingatkan, Bapak ibadah yuk. Gitu. Itu nomor 1, ibadah. Biar ingat sama Tuhannya. Kalau udah ingat sama Tuhan, pasti akan secara perlahan itu ekstensi marahnya itu akan turun. Kenapa kalau orang marah saya bilang gini, oke, marah, istighfar gitu. Kalau di agama Islam istighfar. Masih marah. Sana ke belakang ambil air wudhu. Apa? Sholat dulu. Habis sholat masih marah-marah. Ngaji dulu. Jadi ada banyak itu supaya dia orang tua kita atau siapapun yang marah itu diproyeksikan dengan cara begitu sehingga akan turun. Gitu. Supaya dia calling down marahnya. Jadi tidak lagi marah. Karena marah itu energi yang negatif. Nanti menjadi jelek buat badan. Ya, gampang kekebalannya turun, terus kemudian kita gampang kena penyakit. Maka hanya happy. Jangan lupa bahagia ya. Gitu. Bahagia dengan pasangan.
bahagia dengan teman. Kalau nggak punya pasangan gimana Pak? Itu namanya jomblo, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang jomblo langsung merem. Langsung, aduh, saya jomblo. Ah, begitu. Nggak apa-apa ya. Ya, pelan-pelan. Ada gitu manajemennya ya. Caranya begitu. Kita harus dekat dengan yang di atas. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin cukup untuk sekian acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Mayor CKM Dr. C. Endri Mustafa S. Kepners, SPC MKes, selaku pemateri pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu warga RW 02, Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, serta teman-teman semua yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang didapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, jika boleh, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Orangnya lagi belanja ke pasar. Ada ini, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Sepertinya hanya ini, Pak. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak narasumber dan Ibu Bapak sekalian serta teman-teman yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan serta kekurangan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya, sukses ya. Terima kasih, Pak. Semoga cepat wisuda. Amin. Terima kasih Pak. Amin.